Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang untuk yang baru beribadah di gedung Gereja Immanuel pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 November tahun 2025. Liturgi yang digunakan pada hari ini adalah liturgi ibadah bentuk 4. Petugas ibadah pada pagi hari ini, pimpinan ibadah oleh Pendeta Eladia MTH, Liturgus Diakon Renaldo Ariai PST, petugas dari lingkungan Getsemani. Organis oleh Bapak Arideni, operator SCD oleh Ananda Cica, singer Ibu Ardiani SPD, Ibu Epe Kristi, Ananda Paskah dan Ibu Depi Purwanti. Berita jemaat kita pada pagi hari ini seperti lembar yang Bapak Ibu terima tidak mengalami perubahan. Yang kami ingin sampaikan pada hari ini bahwa kita tidak bisa menyaksikan live streaming karena ada kesalahan teknis. Kemudian kami sampaikan juga minggu depan adalah Advent pertama. Baiklah, kami dari Majelis Jemaat Lingkungan Getsemani mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah.
Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah. Hai Kristen, nyanyilah yang akan kita sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menyanyi kembali dari NKB nomor 178 bait yang pertama sampai yang ketiga.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukan bersorak-sorak kembali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Dengan perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan dombaku kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membahas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendirilah akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembala mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah segala raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yuda akan dibebaskan, dan zamannya Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntut dan membawa pulang keturunan kaum Israel dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanah sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Persembahan pujian dari seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Immanuel Tamiang Layang, kami persilahkan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan mendengar firman Tuhan, Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat 23. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan hari ini yang Engkau berikan. Sertanya sehat, kuat, dan semangat pun Tuhan karuniakan. Dengan sukacita dan rindu, juga dengan kerendahan hati, kami datang memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman kami di gereja Immanuel pagi hari ini. Kerinduan kami Tuhan, bahwa kami datang mendengar firman-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan kiranya akan memperbaharui hidup kami, supaya ada perbedaan pada waktu kami datang dan waktu kami meninggalkan gereja ini nanti. Hidup kami berubah, hidup kami dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alaskan pemberitaan firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan sekali lagi diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, dengan judul Keutamaan Kristus. Saya bacakan dengan Alkitab terjemahan baru 2. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mungkin ya Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan seperti ini. Kalau kita lagi kumpul-kumpul di gereja, sesama teman lalu mengungkapkan kata-kata, jangan berbohong ya, ini gereja. Atau barangkali kata-kata, jangan melakukan yang aneh-aneh, kita ini lagi di gereja. Atau jangan melirik-lirik perempuan, khusus yang bapak-bapak atau laki-laki, jangan melirik-lirik, kita ini gereja loh ini, hormati gereja ini. Atau jangan menggosip, jangan ngerumpi, ada narung ulun, takkan lagi ganyahang gereja. Pernah ke Bapak Ibu mendengar seperti itu? Pernah ya?
Kalau misalnya kita lagi di gereja nih kumpul-kumpul dengan teman-teman, lalu ada bercerita kaina, lalu kita menegur dia, hitung-hitung, ini gereja. Ini gereja loh ini. Jangan melirik walaupun yang sana seksi, jangan dilirik itu ini gereja ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh, ini gereja. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya? Pernah. Oke, apa hubungan pertanyaan saya ini dengan nas kita hari ini? Kita mau lihat, nanti akan kita lihat ya. Apa hubungannya? Judul dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah keutamaan Kristus. Di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 ini paling tidak ada 3 yang dicatat oleh Rasul Paulus tentang keutamaan Kristus. Meskipun di nas-nas lainnya atau di kitab-kitab surat-surat lainnya ada banyak. Tapi di Kolose pasal 15 ayat 23 ada 3. Yang pertama adalah Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu, Allah Bapa di surga kita tidak bisa melihat karena ia bertahta di surga. Tapi dengan kehadiran Yesus, dengan kelahiran Yesus yang nanti akan kita rayakan, dengan ia menjadi manusia, dengan ia menderita, dengan ia melakukan hal-hal yang baik, kita bisa melihat gambar Allah yang tidak pernah kita lihat. Sekali lagi ya, Allah yang tidak pernah kita lihat dalam diri Yesus Kristus melewati kasih-Nya, melewati perbuatannya, dengan lahirnya Yesus, dengan setiap hal yang telah Yesus lakukan, mujizatnya, penyembuhannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanyakan orang kepada kita, bagaimana kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan, kita akan mengatakan, saya melihat Allah melewati Yesus Kristus. Bagaimana kita mengimani Allah yang tidak kelihatan? Saya percaya kepada Allah melewati apapun yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keutamaan Kristus ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu, nabi-nabi yang lain seterkenalnya mereka, besar mereka dalam perjanjian lama, bahkan rasul-rasul tidak ada yang seperti Kristus. Ia pribadi tidak pernah punya dosa. Ia tidak pernah melakukan kesalahan. Ia tidak pernah keliru dalam bertindak. Ia tidak pernah pilih kasih. Ia selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Jadi secara manusia yang lahir secara manusia, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan dari Kristus. Ia lebih dari segala-galanya karena ia gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, keutamaan Kristus adalah dia pemilik semua ciptaan. Lanjut, Cica. Dia pemilik semua ciptaan. Segala sesuatu dia yang menciptakannya, segala sesuatu untuk dia. Itu ada di Kolose pasal 15 ayat 23 secara khusus ayat 16. Sekali lagi, segala sesuatu dia yang menciptakan. Segala sesuatu untuk dia. Gereja untuk Tuhan. Pasar diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu bekerja di kantor itu untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu berada di tempat bergaul dengan semua orang, maka itu semua disediakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang merencanakan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu, menentukan segala sesuatu. Artinya karena Tuhan yang punya semuanya, dia pemilik kehidupan, maka Tuhan bukan hanya ada di gereja. Tapi Tuhan juga ada di pasar. Tapi Tuhan juga ada di ladang. Tapi Tuhan juga ada di kebun. Tapi Tuhan juga ada di kantor. Tapi Tuhan juga ada di mana-mana, di saat apapun kita berada, dimanapun kita berada. Tuhan juga ada di mobil, Tuhan juga ada di pesawat karena ia yang menciptakan semuanya dan segala sesuatu untuk dia. Berkaitan dengan pernyataan saya awal, keliru. Jikalau kita hanya menahan bibir mulut kita untuk tidak menggosip orang, ngerumpi orang, menyebarkan aib tentang orang hanya di gereja. Kalau kita berpikir seperti itu, maka Tuhan hanya ada di gereja, lalu bolehlah menyebarkan aib orang lain ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di rumah. Tidak boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal apapun, entah itu keuangan, entah itu pelayanan, dan seterusnya, karena ini gereja.
Lalu kalau berpikir demikian, kita bolehlah melakukan penyimpangan-penyimpangan ketika berada di kantor, ketika berada di tempat kerja, dan lain sebagainya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan segala sesuatu Dia yang menciptakannya, segala sesuatu untuk Dia. Jadi kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan menahan bibir mulutnya untuk tidak berkata kotor, bukan hanya di gereja, tapi juga dimanapun dia berada. Keharusan bagi setiap orang yang percaya untuk tidak melakukan hal-hal yang keliru, penyimpangan dan lain sebagainya, bukan hanya di gereja, tapi juga dimanapun dia berada. Entah dia berada di kantor, entah dia berada di teman-teman sepergaulannya. Bapak Ibu, jangan batasi Allah hanya ada di gereja. Kita lalu sangat-sangat suci dan kudus hanya ketika kita berada di gereja. Menahan diri, menahan bibir, dan lain seterusnya. Tapi semuanya tidaklah menjadi terkendali dan terkontrol ketika kita berada di luar gereja. Hang awe pun takamnaan, hang lewu semuanya akan kembali seperti biasa. Kita berada di pasar karena itu bukan di gereja bebas. Kita berada di kantor karena itu bukan rumahnya Allah tempat bersekutu berdoa lalu bebas. Firman Tuhan menyatakan tidak demikian. Sekali lagi segala sesuatu Dia pemiliknya. Termasuk Dia pemilik hidup Bapak Ibu dan saya. Ketika kita tidak berada di gereja, maka bukan tempatnya yang kita kuduskan, tapi diri kita yang kita kuduskan. Diri kita ini sebagai miliknya Allah. Sebagai miliknya Allah itu berarti dimanapun kita berada, kita tetap menjaga kekudusan dan kesucian diri kita. Puang usah letakkan berpikir, aku sika hang unengan sepuang pantas. Misal, aku berada hang ina. Puang usah takkan berpikir kero. Harusnya berpikir, saya berada di tempat ini. Yang saya jaga bukan tempatnya yang saya jaga, tapi sayanya yang saya jaga. Saya berada di kantor yang penuh dengan begini dan begitu. Bukan kantornya yang saya jaga kekudusannya, tapi diri sayalah yang saya jaga. Saya berada di gereja. Orang-orang yang datang ke gereja, sama sekali bukan orang suci, bukan orang sempurna. Bapak Ibu datang ke gereja termasuk saya, kita ini manusia berdosa. Yang kita jaga di gereja bukan hanya gereja yang kita jaga, tapi diri kita ini supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu seharusnya yang dipikirkan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sekali lagi dasarnya Bapak Ibu dan saya, kita ini miliknya Allah. Dan sebagai miliknya Allah, kita menguduskan Tuhan Allah kita bukan hanya di gereja, tapi juga dimanapun kita berada. Itu yang kedua ya. Yang kedua, keutamaan Kristus adalah Dia pemilik semua ciptaan. Kemudian yang ketiga, keutamaan Kristus karena Dia jalan pendamaian. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena apa? Karena dia telah melawan Allah, memberontak terhadap Allah. Perkembangan selanjutnya kita jauh daripada Tuhan. Lalu karena kasih setia Tuhan, maka Yesus lahir ke dalam dunia, mendamaikan Bapak Ibu dan saya dengan Allah Bapa di sorga. Ia mati di atas kayu salib akibat dosa kita dan kesalahan kita. Cara itu ditempuh untuk mendamaikan Bapak Ibu dan saya dengan Allah. Siapa nabi, siapa rasul, siapa raja, siapa manusia di muka bumi ini yang mau melakukan itu? Tidak ada selain daripada Tuhan Yesus. Ada orang yang barangkali mengklaim dirinya, saya sebagai ini, saya sebagai itu. Tidak ada yang berani berkorban untuk orang lain. Puang usah lema udun seluruh dunia berkorban umak darangan ni barangkali pun pikir-pikir. Orang tua, meskipun ia orang tua, tidak ada orang tua juga yang sempurna. Kalau disuruh berkorban untuk anak-anaknya, baik salibkan saya, ia akan pikir panjang. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tetap berada di garis depan supaya kita selamat. Sekali lagi, tidak ada satupun orang di dunia yang bisa melakukan itu selain daripada Tuhan. Dia jalan pendamaian. Karena Dia jalan pendamaian, maka kuasa kegelapan takut kepada Yesus. Bapak Ibu, setan dan iblis takut kepada nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena Ia jalan satu-satunya yang membuat kita bisa masuk surga.
Ketika kita menentang dia, maka kita menjadi temannya kuasa kegelapan. Dia jalan pendamaian. Jadi kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus karena ada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa merasakan kasih Bapa karena ada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa merasakan keselamatan nantinya setelah kita beranjak dari dunia ini. Itu karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia jalan pendamaian. 3 keutamannya menurut Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Nah, terakhir ajakan bagi kita. Yang pertama, jangan salah tempat berharap. Kalau Tuhan Allah menurut poin yang pertama tadi, keutamaan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, maka yang harus kita lakukan jangan salah tempat berharap. Kemarin nas firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKE berkaitan dengan Raja Konya. Bapak Ibu semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Harta benda kita tidak abadi. Status kedudukan jabatan kita tidak abadi. Sampai saatnya itu diambil karena kita barangkali pensiun atau meninggalkan dunia ini. Kerajaan-kerajaan di muka bumi ini, kerajaan yang terkenal Mesir, menindas bangsa Israel beratus-ratus tahun. Kerajaan Daud sekalipun, Yerusalem sampai pada titik tertentu terbagi menjadi 2 dan akhirnya kemudian ditindas oleh bangsa Babel. Kerajaan Babilonia yang sangat megah itu, kerajaan Romawi pada saat Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam dunia, itu akhirnya hancur. Tidak ada hal-hal wah di muka bumi ini yang akan selama-lamanya berdiri, sampai pada saatnya akan berhenti, akan hilang, akan hancur. Itu kerajaan dengan kuatnya. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki dan nikmati di seluruh dunia ini sampai pada saatnya nanti juga akan hancur, akan berakhir dengan sendirinya. Harta benda kita oke lah untuk keturunan sampai yang ke-10, tapi semua nantinya akan hilang. Sebab ketika Tuhan menginginkannya, seperti Raja Konya nas kemarin, hanya 3 bulan semuanya akan hilang tak berbekas. Jadi keliru kalau kita menghabiskan hidup kita yang hanya berkisar 70 sampai 90 tahun ini, tiba-tiba berharap dengan segala sesuatu yang nantinya akan lenyap. Hai para orang tua, termasuk saya dan suami, jangan terlalu bergantung dengan tabungan uang yang banyak. Jangan terlalu bergantung dengan harta benda kita lalu kita berpikir bahwa keturunan-keturunan kita masa depan mereka akan lebih baik. Jangan bergantung dengan apa yang kita punya. Bergantunglah kepada Tuhan supaya anak-anak kita hidup mereka akan lebih baik. Secara ekonomi iya, dengan harta benda yang kita punya. Tapi hidup bukan hanya melulu tentang ekonomi, bukan hanya melulu tentang uang, bukan hanya melulu tentang rasa nyaman dari segi jasmani, tapi juga tentang keselamatan dan kesehatan secara rohani. Jadi bergantunglah kepada Allah yang menjamin masa depan anak-anak kita. Uang tidak menjamin, harta kekayaan tidak menjamin. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting. Itu sangat penting. Tapi jangan bergantung dan berharap kepada itu. Berharaplah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Kepada Tuhan yang tidak pernah punya kuasa, batasnya kuasa. Kepada Allah Bapa di sorga yang menentukan bagaimana hidup kita dan masa depan kita. Bergantunglah kepada Allah Maha Kuasa yang menentukan bagaimana nanti rumah tangga kita, bagaimana nanti perekonomian kita dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah salah tempat berharap. Ajakan yang kedua, silakan Cica. Muliakan Dia di setiap tempat dan di setiap keadaan. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita bekerja, muliakan Tuhan melewati setiap hal yang baik. Ketika kita bepergian dimanapun kita berada, muliakan Tuhan. Ketika kita berteman, entah berteman dengan orang yang suka aneh maupun berteman dengan orang yang sangat alim, tetap muliakan Tuhan. Kita berada di tempat yang kacau balau sekalipun tetap memuliakan Tuhan. Kita ini adalah gereja
yang berjalan. Yang kita jaga ketika berada di luaran sana adalah kekudusan diri kita. Bapak Ibu, saya sering ungkapkan ini. Mohon maaf kalau Bapak Ibu sering kali mendengar kata-kata saya ini. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, setelah ia lahir, ia kemudian melakukan pelayanan. Tuhan Yesus Kristus berteman dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus Kristus berteman dengan perempuan-perempuan sundal yang dikatakan saat itu tidak pantas. Tuhan Yesus Kristus ada di tengah orang-orang yang dianggap tidak layak dan sangat berdosa saat itu. Ia ada bersama dengan mereka. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan hal yang sama? Ketika Yesus berada di tengah orang-orang berdosa, perempuan sundal, pemungut cukai dan lain sebagainya, pertanyaannya, apakah Yesus melakukan hal yang sama? Tidak. Ia tetap menjaga kekudusan dan kesucian dirinya. Bapak Ibu, sehari-hari kita bergaul dengan ada banyak orang yang berbeda. Hengau takam hang unengan bergaul seperti pemuda remaja ini, mereka sekolah. Berteman dengan orang-orang entah berbeda dalam hal apapun. Ada teman-teman dari SMP, SMA barangkali merokok kebiasaannya. Mabuk-mabukan, bolos. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Jaga kekudusan dan kesucian dirimu. Orang boleh merayumu, mengajakmu dan seterusnya. Tetap jaga kekudusan dirimu. Kita sebagai orang tua yang bekerja, kita berada di kantor. Orang-orang di sana juga berbeda. Ada yang begini, ada yang begitu. Kita juga berada di mana-mana bergaul dengan setiap orang yang juga kebiasaannya berbeda. Ada yang begini, ada yang begitu dalam tanda petik. Bapak Ibu, tetaplah jadi diri kita sendiri sebagai orang yang percaya. Muliakan Tuhan di tempat dan di setiap keadaan dimanapun kita ada. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Jadi diri kita yang harus kita jaga kekudusannya, apalagi di dalam gereja. Itu ajakan yang kedua. Kemudian ajakan yang ketiga, setiap hari hiduplah taat. Alangkah lebih baik jikalau kita punya segala-galanya seperti pernyataan saya awal tadi. Kita tetap taat. Sudah berhasil, sudah sukses, sudah punya uang banyak, sudah punya pasangan yang sepadan, sudah memiliki status kedudukan dan jabatan, itu semua bersamaan dengan cara hidup kita yang taat. Sudah memiliki ada banyak tabungan, masa depan sepertinya cerah, sepertinya sudah kelihatan. Tetap miliki hati yang taat. Jadi keberhasilan dan kesuksesan kita dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan. Sebab seberapapun yang kita punya dalam hidup ini tanpa taat, ia akan hancur. Tanpa patuh kepada Tuhan, itu semua akan hilang. Bagi Tuhan mengambil apapun yang kita punya kecil sekali urusannya Bapak Ibu, sangat-sangat mudah sekali. Tapi ketika kita hidup taat, itu bukan diambil, tapi malah ditambah. Dan hidup kita semakin diberkati. Hari ini, di hampir minggu terakhir bulan November, karena minggu depan kita sudah masuk di Advent yang pertama. Jadi minggu depan tanggal 30 kita sudah masuk Advent yang pertama, masa-masa penantian Yesus Kristus, dan pohon Natal telah dipasang untuk kita. Ini tanda bahwa sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal tentu saja tidak hanya berbicara tentang persiapan panitia dan lain sebagainya. Tapi ia lebih menekan kepada persiapan hati Bapak, Ibu, dan saya. Ini hati kita ini mau dipersiapkan. Hati kita ketika kita berada di gereja. Hati kita ketika kita berada di rumah. Hati kita ketika dimanapun kita berada, itu yang kita persiapkan untuk menyambut lahirnya Tuhan. Dan untuk menyambut datangnya Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Dikalau seperti ini, persiapan-persiapan ini hanya pendukung saja. Yang lebih utama adalah mari hiasi hati kita dengan setiap hal yang baik. Pasang lampu-lampu di hati kita supaya hati kita terang dan tidak gelap. Kita mau hiasi hati kita dengan ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persiapan kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kita menyanyi dari NKB nomor 204, bait yang pertama, kedua dan keempat, Dunia yang Penuh Cemar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami hidup di tengah dunia. Ada banyak hal yang kami lihat, ada banyak hal yang kami dengar. Kami bergaul dengan ada banyak orang Tuhan dimanapun kami berada. Teguhkan iman dan harap kami agar kami tetap menjaga kekudusan dan kesucian diri kami Tuhan. Tidak terpengaruh oleh apapun yang ada dalam dunia. Mampukan kami tetap menyatakan Yesus di dalam diri kami, di dalam setiap kata, perbuatan, laku, dan tindak. Kami pun boleh tetap menyenangkan hati Tuhan dalam seantero kehidupan kami ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengarnya, tapi pelakunya yang setia dalam setiap aktivitas kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Immanuel Tamiang Layang ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Ajarkan kami meneladani Tuhan kami Yesus Kristus yang dalam setiap hal tetap bisa memuliakan Bapanya di surga, menjadi Tuhan dan penyelamat kehidupan kami.
Mampukan kami mengisi kesempatan hidup yang masih ada ini untuk terus berjuang menyenangkan hati Tuhan, tetap berkenan di hadapan-Mu sepanjang hari. Bukan hanya kami, tapi juga seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mendoakan semua rumah tangga Kristen warga jemaat-Mu. Tolong Tuhan tetap tuntun mereka, jaga pelihara rumah tangga mereka, agar rumah tangga mereka sampai maut memisahkan tetap memuliakan nama Tuhan. Pasangan suami istri saling mengasihi, saling menghormati, mencintai sampai maut memisahkan. Kami mendoakan anak-anak terkasih kami yang telah Engkau anugerahkan. Mereka yang masih kecil, masih dalam proses tumbuh kembang. Mereka yang sudah remaja dewasa. Mereka yang ada bersama dengan kami maupun yang tidak ada bersama dengan kami karena perjuangan. Mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuntun anak-anak kami supaya tetap bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukan mereka tidak terpengaruh oleh keadaan. Anak-anak kami dalam proses tumbuh kembangnya, mereka dijaga, dipelihara. Fisik mental mereka akan diberkati oleh Tuhan. Khusus untuk anak-anak kami yang jauh dari kami, baik yang masih sekolah maupun yang sudah berumah tangga. Tuhan memberkati hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar dimanapun mereka berada, mereka akan tetap bertahan untuk tetap memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan orang tua kami di Jemaat Immanuel ini yang sudah lanjut usia, yang kurang pendengaran, kurang penglihatan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang tidak lagi mampu berbuat apa-apa karena keterbatasan fisik. Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan. Pakai kami anak, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar untuk bisa memberikan dan mencurahkan setiap kasih sayang yang kami miliki. Supaya orang tua kami meskipun lemah secara fisik, namun dalam iman mereka akan tetap kuat. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan persiapan dari semua panitia Natal di Jemaat Immanuel, baik Natal umum maupun Natal kategorial, yang mulai awal bulan Desember ini telah memulai acara-acara mereka. Tuhan memberkati. Tujuan kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Tujuan kami bahwa iman dan pengharapan kami semakin teguh kepada Engkau. Dan kami percaya ketika tujuan kami benar, maka Engkau akan mencukupi setiap apapun yang kami perlukan untuk merayakan itu. Terima kasih Bapa, semua panitia yang Engkau pakai dan Engkau percayakan diberkati hidup mereka. Dari tempat ini kami memohon, semakin bersukacita dan berbahagialah saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Semakin hidup mereka diberkati. Semakin hidup mereka dewasa dalam iman dan pengharapan, semakin mereka memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan. Dari tempat ini kami memohon diberkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat tertinggi sampai di pelosok daerah sekalipun. Tuhan bekerja atas hidup mereka masing-masing, hingga dengan hikmat dan bijaksana mereka akan mengambil kebijakan pun keputusan untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Di bulan Desember rata-rata semua umat Nasrani, umat-Mu Tuhan merayakan Natal. Kami mohon Tuhan memberikan rasa aman dan damai bagi kami semua. Dijauhkan dari gangguan dan apapun bentuknya yang bisa mengganggu dan merusak. Dengan pertolongan Tuhan kami bisa merayakan hari lahir-Mu dengan hati yang bersukacita dan berbahagia. Mampukan kami mempersiapkan hati kami, hati yang kudus dan suci dan layak menjadi tempatnya Tuhan. Tempat Tuhan berkarya, tempat Tuhan berencana untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini keadaan kami. Dan setelah ibadah ini nanti kami semua akan berpisah dari tempat ini kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Jadilah kehendak-Mu. Kami akhiri syafaat ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pembimbing, berilah kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan napas kehidupan pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan mengutamakan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala rezeki yang sudah kami terima. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur yang merupakan berkat-Mu juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan setiap kami yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati ya Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan kami, agar kami dapat diberi limpahan berkat-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan, kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama sampai persembahan selesai diedarkan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi
bait yang pertama sampai yang ketiga, Kau perkasa aku lemah. Pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.